482. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Ranch. Michael by there first. Di sebuah daerah Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, yang tepatnya di salah satu negara Amerika Serikat, juga merupakan wilayah yang kumuh, suram, dan berbahaya di negara Paman Sam pada era tahun 1935 sampai dengan tahun 1938. Daerah tersebut juga dikatakan demikian karena wilayah itu diisi banyak sekali gelandangan dan orang buangan akibat dari peristiwa depresi besar yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Pada era ini juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi di tempat tersebut. Beberapa area kosong di tempat itu bahkan dijadikan sebagai tempat pemukiman ala kadar oleh orang-orang miskin dan tunawisma. Sedangkan di area bagian timur juga dipenuhi dengan bar, tempat berjudi, dan rumah bordil yang terletak di daerah tersebut. Tak hanya ditinggali oleh gelandangan dan tunawisma, Kingsbury Run juga diteror dengan masalah tingkat kejahatan yang meluas seperti pembunuhan berantai yang belum terpecahkan sampai saat ini. Pembunuhan berantai ini dikenal dengan nama The Cleveland Torso Murder, atau kita artikan ialah seorang pembunuh yang memburu batang tubuh manusia dari daerah Cleveland. Sebutan itu merujuk pada kebiasaan pembunuh yang kerap memutilasi dan memotong-motong tubuh korbannya hingga menyisakan potongan tubuh tanpa lengan dan kaki. Pada penemuan mayat-mayat termutilasi ialah ketika reputasi Kingsbury Run dikenal sebagai tempat orang-orang buangan yang mengganggu dengan penemuan mayat seorang wanita pada bulan September di tahun 1934. Mayat ini juga ditemukan tengah mengambang di sebuah danau Erie Brattlnal. Karena ditemukan di danau, wanita ini diidentifikasi berusia 30 tahun yang tak diketahui identitas aslinya ini pun akhirnya dikenal dengan nama Lady of Lake. Dari hasil autopsi, penyidik menyatakan bahwa tubuh wanita itu telah dimutilasi pada bagian lutut. Dan pada tubuh korban juga ditemukan semacam bahan kimia yang membuat kulitnya menjadi kemerahan dan kasar. Penemuan mayat Lady of Lake ini juga dianggap seperti angin lalu, sebab pihak kepolisian belum menyadari bahwa wanita ini merupakan korban pertama dari rangkaian pembunuhan berantai yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada bulan September tahun 1935, dua remaja laki-laki menemukan mayat yang telah terpotong di bagian pinggir di Bukit Jackass. Kondisi mayat tanpa kepala ini ditemukan secara mengenaskan dalam kondisi yang sangat amat prihatin. Ketika ditemukan, tubuhnya tampak sudah bersih dan terlihat diletakkan dengan sengaja di balik semak-semak di pinggiran bukit. Pada jasad tersebut hanya melekat sepasang kaos kaki dan luka bakar di pergelangan tangan. Polisi pun memastikan bahwa pria itu meninggoy karena kepalanya telah dipenggal. Setelah diidentifikasi, jasad itu ternyata orang yang bernama Edward Andrassy. Adalah seorang pria yang berusia 28 tahun ini merupakan seorang homoseksual yang gemar mengunjungi rumah bordil di daerah tersebut. Selepas Andrassy, polisi kembali menemukan mayat ketiga dengan kondisi serupa. Pada penemuan, polisi menemukan kepala pria yang berusia 40 tahunan ini dipotong dan kemaluannya juga telah disobek-sobek oleh si pelaku. Dalam kondisi yang lain, kulitnya bahkan telah diinjeksi dengan bahan kimia yang sebelumnya telah terjadi pada korban-korban yang telah ditemukan. Adapun pakar ahli forensik juga mengatakan bahwa mayat tersebut telah meninggoy selama berhari-hari. Dan dalam pemeriksaan, ahli forensik menetapkan bahwa seorang pembunuh terbukti telah mengawetkan mayatnya dengan cairan kimia. Kasus pembunuhan ini di Kingsbury Run pun akhirnya terus berlanjut. Pada bulan Januari tahun 1936, potongan tubuh wanita terbungkus dengan koran yang juga telah ditemukan dalam sebuah geranjang di sekitar gedung Hart Manufacturing di Central Avenue. Semua sisa tubuhnya kecuali kepala ditemukan di sebuah tanah kosong. Dan 10 hari setelah penemuan itu, potongan tubuhnya ditemukan lagi di Central Avenue. Ketika diidentifikasi, terungkaplah bahwa wanita ini bernama Florence Polillo, seorang pramuria dan pelayan bar yang tinggal di sekitar belusukan tunawisma yang dikelilingi para wanita-wanita malam. 4 bulan kemudian, 2 bocah laki-laki tanpa sengaja menemukan kepala seorang laki-laki etnis yang terbungkus sepasang celana
di dekat sebuah jembatan. Mengenai penemuan tersebut, banyak orang beranggapan bocah tersebut telah berbohong dengan penemuan mereka. Namun, upaya tersebut pun akhirnya berlanjut pada keesokan harinya saat polisi menemukan sebuah tubuh dari pria yang berusia 20 tahun yang sangat cocok dengan potongan kepala yang ditemukan oleh bocah laki-laki itu di dekat jembatan. Jasad pria tanpa kepala ini memiliki 6 tato yang tidak bisa diidentifikasi. Sama seperti halnya dengan penemuan mayat Lady of Lake, mayat pria itu tidak bisa dikonfirmasikan identitas aslinya. Belum genap 1 bulan, ada lagi penemuan mayat pria juga diidentifikasi dia bertato. Dan pihak kepolisian pun kembali menemukan mayat pria berkulit putih berusia sekitar 40 tahunan. Dalam penemuan tersebut, ia tewas dipenggal ketika berjalan melewati hutan di dekat Clinton Road dan Big Creek. Dikatakan demikian karena bekas bercak merah yang tertumpah ke tanah. Diduga sangat kuat bahwa pria ini telah dipenggal di tempat di mana jasadnya ditemukan. Adapun laporan tim forensik, mayat tersebut diketahui telah meninggoy 2 bulan sebelumnya. Dan bulan berikutnya, tepatnya di bulan September tahun 1936 ini, insiden kembali ditemukan mayat pria yang juga tidak dikenal, di mana mayat tersebut telah dibuang di sebuah parit. Hanya bagian tubuh bawah dan kaki saja yang berhasil dikumpulkan, dan selebihnya tidak diketahui entah kemana bagian yang lain, yang secara tiba-tiba menghilang begitu saja. Tim investigasi mengungkapkan sosok mayat tersebut diidentifikasi masih berusia sekitar 20 tahun. Penyebab kematian adalah pemenggalan kepala. Mengenai dugaan polisi akan sosok pelaku, teror yang menimpa orang-orang buangan di Kingsbury Run itu pun memunculkan kepanikan massal. Pihak kepolisian yang menduga pembunuhan ini sebagai orang yang mengerti anatomi tubuh. Hal ini terlihat dari pemenggalan kepala yang terpotong rapi dengan sekali tebas di leher korban. Jika pembunuhan ini merupakan seorang amatir, tidak mungkin potongan kepala ditemukan secara rapi dengan berbagai cairan kimia yang ada di dalam mayat-mayat tersebut. Begitupun dengan kekhawatiran masyarakat akan pembunuhan ini pun kian mengguncang. Direktur keselamatan baru yang bernama Elliot Ness ini menerima tekanan dahsyat dari masyarakat dan pejabat setempat. Ketika kondisi itu merupakan hal yang tidak biasa bagi Ness, selama ini ia dikenal sebagai sosok dengan etos kerja tak kenal lelah, disiplin, tegas, dan paham media. Selain dikenal, ia merupakan penyidik yang cukup gemilang yang berhasil memerangi operasi Al Capone di Chicago, Amerika Serikat. Bahkan, Ness juga bertanggung jawab atas unit pajak alkohol untuk Ohio bagian utara pada bulan Agustus di tahun 1934. Mengenai latar belakang miliknya, tentu saja semua masyarakat berharap penuh dengan menyelesaikan kasus misteri yang tak diketahui siapa pelakunya. Pihak kepolisian kemudian mengutus detektif yang bernama Peter Merillo dan Martin Selesky untuk menyelidiki kasus ini. Walaupun masih tahap penyelidikan, pembunuhan ini masih tetap terus berlanjut. Selepas pergantian sejumlah penyidik, warga Kingsbury Run kembali diteror dengan penemuan sosok wanita di pantai Braternal pada bulan Februari tahun 1937. Wanita tanpa identitas ini diperkirakan berusia 20 tahun. Ia tampak sudah meninggoy ketika kepalanya telah dipenggal. Masih berlanjut, pada bulan Juli di tahun yang sama, ditemukan sebuah tengkorak manusia di bawah jembatan Lorraine Karnik. Di sebelah tengkorak itu tergeletak karung goni berisi serangkaian tulang wanita kulit hitam yang berusia sekitar 40 tahun. Dari penyelidikan polisi, sosok wanita berkulit hitam itu dikenal dengan nama Rose Welles. Korban ke-10 ditemukan pada bulan yang sama. Jasad tanpa kepala yang diidentifikasi masih berusia sekitar 30 tahunan ini ditemukan di sungai Cuyahoga. Dari hasil penyelidikan, ditemukan fakta bahwa pembunuh telah berhasil merobek perut dan jantung korban. Kemudian, pada bulan April tahun 1938, pihak kepolisian kembali menemukan potong kaki di sungai Cuyahoga. Sebulan setelahnya, ditemukan 2 tas goni berisi potongan tubuh lainnya. Ketika diselidiki, dalam tubuh itu ditemukan beberapa obat-obatan yang diduga digunakan pelaku untuk melumpuhkan korban sebelum dipenggal. Setelah itu, pada bulan Agustus di tahun yang sama, kembali ditemukan tubuh manusia yang terbungkus blazer biru berkancing dengan selimut tua yang sudah sangat kotor. Kaki dan tangan mayat ditemukan terpisah dalam sebuah kotak. Adapun kepala korban juga telah dibungkus dengan cara yang sama. Beberapa potongan tubuh bahkan terlihat diawetkan terlebih dahulu. Puncak dari kegemparan kasus ini terjadi ketika polisi menemukan mayat yang lain yang diletakkan hanya beberapa meter saja dari jendela kantor Elliot Ness. Hal tersebut sontak membuat Ness dan pihak kepolisian menjadi emosi.
Pasalnya, aksi ini terlihat seperti pelaku tengah mengejek penyidik yang dinilai lambat dalam menangani kasus ini. Di tengah banyaknya penemuan mayat, semua orang dilanda frustasi dan tekanan yang begitu kuat sehingga mereka menjadi takut. Pada tanggal 18 Agustus di tahun 1938, Ness beserta 35 petugas kepolisian dan detektif menggerebek Kingsbury Run. Alhasil, 300 orang lebih diusir dari rumah mereka. Tak hanya itu, pihak kepolisian bahkan membakar habis 100 rumah kumuh di sana. Aksi Ness itu lantas dikecam oleh publik. Kekelutan yang dirasakan masyarakat kian memuncak dengan tindakan aparat kepolisian. Tindakan Ness pun dianggap tak menyelesaikan masalah. Meskipun demikian, kasus pembunuhan berantai itu berhenti setelah insiden pembakaran massal ini. Pertanyaannya, jika semua rumah telah dibakar dan secara tidak langsung pembunuhan berantai seketika berhenti, tentu saja kita berpikir bahwa pelaku di balik kejahatan ini bisa jadi adalah orang yang ada di salah satu rumah yang terbakar. Namun anehnya, polisi ini tidak dapat menemukan pelaku pada saat penyelidikan tersebut. Pada tahun 1939, pihak kepolisian menangkap orang yang bernama Frank Dolezal. Pria yang masih berusia 52 tahun ini ditangkap atas tuduhan pembunuhan Florence Polillo. Menurut keterangannya, Dolezal ini sempat tinggal dengan wanita itu. Sementara yang lainnya, hasil dari penyelidikan juga menyebutkan bahwa Dolezal ini mengenal sosok Edward Andrassy dan Ross Welles. Ia bahkan sering mengunjungi The Roaring Trail dan dikenal sebagai sosok agresif yang gemar mabuk dan marah-marah. Namun ketika diinterogasi, Dolezal ini memberikan sejumlah pernyataan yang tidak konsisten. Belum sampai masuk ke ruangan pengadilan, Dolezal ini ditemukan telah tewas gantung diri di selnya. Ketika diidentifikasi, terdapat 6 tulang rusuk Dolezal yang patah saat berada di dalam sel tahanan. Padahal sebelum dibawa ke kantor polisi, ia masih dalam kondisi yang baik-baik saja dan publik pun menjadi ragu atas kesaksian Dolezal. Mereka menduga Dolezal ini dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh dan mengakui perbuatan keji yang tidak pernah dilakukannya. Dan semua publik juga bertanya apa yang telah terjadi dengan dirinya sehingga mengalami patah tulang di selnya. Apakah dia disiksa oleh polisi? Yang tentu saja polisi tidak memberitahukan apa yang mereka tanyai. Dalam suspek ini merupakan kandidat paling sempurna yang cocok dengan deskripsi pembunuh torso dari Cleveland, yaitu Sweeney adalah mantan prajurit medis pada era Perang Dunia Pertama yang bertanggung jawab untuk mengamputasi para prajurit di lapangan. Sebelumnya, Sweeney ini sempat menjalani wawancara bersama Ness dan mengikuti 2 tes poligraf secara terpisah. Sialnya, ia gagal dalam 2 tes ini. Dengan dugaan kuat, Sweeney menjadi sebagai sosok janggal Kingsbury Run terletak pada kondisi mentalnya. Disebutkan bahwa ia menderita penyakit jiwa yang sangat parah. Sweeney sendiri merupakan sepupu dari anggota Kongres Martin Sweeney. Beberapa orang menyebutkan bahwa dirinya kebal hukum. Terlebih lagi ketika ia secara sukarela menyerahkan diri ke rumah sakit jiwa. Kecurigaan akan Sweeney itu diperkuat ketika ia berada di rumah sakit jiwa. Secara kebetulan, entah bagaimana, kasus pemenggalan dan pembunuhan berhenti begitu saja ketika dirinya dirawat di sana. Memasuki di tahun 1939, tidak ditemukan lagi kasus pembunuhan berantai yang dikenal sebagai pembunuh torso Cleveland. Sampai sekarang, kasus ini menjadi misteri pembunuhan berantai yang tidak pernah terpecahkan dalam sejarah. Banyak pertanyaan yang membuat kasus ini menjadi misteri. Dan apa motif sebenarnya dari si pelaku ini yang menjadi tanda tanya besar di benak kita. Mengenai kasus ini sangat mirip sekali yang terjadi pada kasus Jack the Ripper di tahun 1888 yang juga sama persis tidak diketahui entah siapa pelaku sebenarnya. Dan dalam kasus ini juga kita bisa simpulkan kenapa di tahun itu para pelaku kejahatan sangat banyak berkeliaran dan sangat susah untuk ditangkap. Mungkin bisa jadi teknologi adalah kunci untuk mendapatkan titik terang dalam sebuah penyelidikan. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman itu belum ada teknologi yang cukup canggih untuk mendeteksi semua kejahatan. Besar kemungkinan semua orang cukup sulit untuk mengungkapkan sebuah kasus dalam pembunuhan berantai.